Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi skalar ortogonal atau tegak lurus ya pada vektor. Di sini untuk kaitan dengan proyeksi skalar, kita perhatikan dua gambar ini, namun kita fokuskan dulu untuk gambar yang sebelah kiri. Jadi ini ada vektor OA dan ini juga ada vektor OB yang warna hitam ini ya, dari O ke B. Proyeksi itu mudahnya penalaran kita itu kalau kita bayangkan OB itu sebuah atas meja ya, atau meja bagian atas itu OB. Kemudian OA itu penggaris ya yang diposisikan miring seperti ini. Jadi ada penggaris diposisikan miring seperti ini di atas sebuah meja. Nah, kamu bayangkan di atas penggaris ini, tepat di atas penggarisnya ya, di ruangan itu ada sebuah lampu. Maka kalau lampu itu menyinari penggaris, tentu kan penggarisnya nanti timbul sebuah bayangan di atas meja yang berwarna merah ini ya. Pasti kalau titik ujung penggaris ditarik ke bawah pasti tegak lurus ya terhadap, nah ini dengan titik ujung bayangannya. Jadi kalau titik ujungnya penggaris itu sebagai A, maka titik ujung bayangan penggaris itu kita anggap sebagai A aksen. A aksen itu istilahnya dalam matematika adalah proyeksi. Jadi proyeksi titik A pada vektor OB namanya titik A aksen. Kemudian, nah ini ya, untuk yang vektor OA, bayangan dari penggaris ini ya, dari penggaris OA pada sebuah meja OB, ini meja, maka tentu bayangan yang dimaksud adalah bayangannya yang vektor OA. Nah ini, proyeksi titik A pada OB, ini titik A dibayangkan ke OB, maka hasilnya adalah A aksen. Sedangkan kalau OA kita bayangkan pada meja tadi, meja OB, maka hasilnya tentu bayangan vektor OA aksen yang berwarna merah ini. Proyeksi skalar ortogonal OA pada OB, jadi vektor OA ini pada vektor OB yang bawah itu senilai dengan plus minus panjang dari bayangannya. Jadi panjang dari OA aksen. Kenapa di sini ada plus minus? Karena ini mengacu pada arah ya. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti gambar yang sebelah kiri, itu kan vektor OB ke arah kanan, bayangannya ya, bayangan OA itu juga ke arah kanan yang warna merah ini. Jadi searah. Maka kalau searah seperti itu, nilai proyeksinya adalah positif. Tentu kebalikan dari itu, jika kita kasusnya seperti ini, OA ya yang dibayangkan itu condong ke kanan atas, kemudian OB justru arahnya ke kiri. Bayangan dari penggaris OA tentu ya tetap OA aksen yang arahnya juga ke kanan. Sedangkan yang sebagai media bayangannya itu ke kiri. Nah, ini kan berlawanan arah. Maka ini yang menyebabkan nilai dari proyeksinya adalah negatif. Jadi kalau proyeksi itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif tergantung pada soal. Nah, ini adalah teori dasar mengenai konsep proyeksi. Meskipun nanti dalam penerapan soal ya, kita langsung rumus gitu ya, nggak mengingat konsep seperti ini lagi. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya yang ini, yang bawah. Secara umum, proyeksi skalar dapat dinyatakan, nah ini rumus yang pertama,
Ini rumus yang kedua. Tapi bukan berarti ini beda lah ya. Ini sebenarnya rumus yang sama, hanya dibalik urutannya. Jadi gini, proyeksi skalar ortogonal A pada B. Jadi kalau proyeksi, maka atasnya selalu dot product. Jadi kalau A pada B ya, yang pembilang itu dot produknya A dot B. Begitupun yang kalau disebutkan B terlebih dahulu, B pada A, tetap yang atas itu dot product. Kamu tuliskan B dot A ya boleh, dituliskan A dot B ya boleh, karena dibalik nggak masalah. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah penyebutnya ini, ya. Jadi penyebut itu tergantung yang setelah kata pada. Jadi kalau yang setelah kata pada itu adalah vektor B, maka penyebutnya berupa panjang vektor B. Begitu pula untuk rumus yang kedua, jika kita menjumpai yang setelah kata pada adalah vektor A, maka tentu sebagai penyebut itu adalah panjang vektor A. Jadi sekali lagi diingat-ingat baik-baik, kalau proyeksi skalar itu yang pembilang selalu didotkan, kalau A pada B maupun B pada A, itu semuanya didotkan, A dot B. Tapi untuk yang penyebut itu tergantung pada vektor yang setelah kata pada. Berarti kalau yang setelah kata pada B, ya penyebutnya panjang vektor B. Kalau yang setelah kata pada adalah vektor A, tentu yang sebagai penyebut adalah panjang vektor A. Nah, ini rumus yang perlu kalian ingat baik-baik kaitan dengan materi proyeksi skala. Jadi kadang-kadang pada soal itu tidak dituliskan ortogonal ya. Jadi kadang-kadang hanya tertulis proyeksi skalar A pada B. Jadi kalau yang seperti itu maknanya sama ya. Selalu yang dimaksud adalah yang ortogonal. Kemudian tambahan sebelum kita ke latihan soal adalah panjang proyeksi. Nah ini, jadi tadi saya sampaikan proyeksi itu nilainya bisa positif dan bisa negatif tergantung konteks soalnya. Kalau ternyata seperti gambar yang kiri, maka proyeksinya bernilai positif. Begitu juga sebaliknya, kalau gambarnya seperti yang sebelah kanan, maka nilai proyeksinya adalah negatif. Tapi kalau kalian menjumpai pertanyaan soal ternyata bukan proyeksi, melainkan panjang proyeksi, ya. Saya ulangi, jadi kalau pada soal bukan proyeksi skalar yang ditanyakan, ya, bukan yang proyeksi skalar, tapi yang ditanyakan adalah panjang proyeksi, maka ada tambahannya yaitu nilai mutlak. Jadi yang kurung tegak paling luar ini maknanya nilai mutlak. Artinya kalau panjang proyeksi itu tidak melihat arah lagi, ya. Jadi tidak mungkin negatif, ya. Seperti kita tahu pada umumnya yang namanya panjang ya tidak mungkin negatif. Jadi kalau hasilnya negatif harus dimutlakan agar tetap hasil akhirnya berupa bilangan positif. Itu ya. Oke, sekarang langsung saja kita mencoba latihan contoh soal yang pertama. U adalah vektor 1 min 1 8 dan yang V 2 min 1 min 2. Tentukan yang A, proyeksi skalar ortogonal U pada V. Oke, yang pertama. Proyeksi, nah kita singkat proyeksi saja. Skalar ortogonal SO, proyeksi skalar ortogonal U pada V, dia biar tidak kalimatnya terlalu panjang. Nah, berarti kalau kita mengacu rumus yang pertama ini, U pada V berarti yang atas adalah dot product, berarti U dot V. Yang bawah adalah panjang vektor yang setelah kata pada. Yang setelah kata pada soal ini adalah V, berarti yang penyebut adalah panjang vektor V. Sekarang tinggal kita hitung ya, U dot V berapa, panjang vektor V berapa. Kita mulai dari yang U dot V terlebih dahulu. U dot V ya, U-nya adalah 1 min 1 8.
1 min 1 8 dot yang V 2 min 1 min 2. Sekarang bisa kita hitung, berarti ya sebelah kanan aja ya. 1 kalikan 2, 2 ditambah min 1 kali min 1 berarti 1, kemudian ditambah lagi dengan 8 dikalikan min 2 berarti min 16 ya. Kita peroleh 2 tambah 1 3 dikurangi 16 berarti min 13. Kemudian kita cari untuk nilai panjang vektor V. Panjang vektor V sama dengan akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponennya ya. Jadi 2 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan ditambahkan lagi min 2 dikuadratkan. Berarti hasilnya akar dari 4 tambah 1 tambah 4. Yang di dalam akar 4 tambah 1 tambah 4 berarti 9. Akar dari 9 tentu 3. Nah, ini sudah kita tentukan unsur-unsur yang kita perlukan untuk menjawab proyeksi skalar ortogonal U pada V, yaitu yang pertama U dot V-nya adalah min 13, panjang vektor V adalah 3. Ya, sehingga proyeksi skalar ortogonal U pada V nilainya adalah min 13 per 3. Kalau memang sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya sudah seperti ini saja. Ya, tidak usah diubah jadi pecahan campuran apalagi desimal. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua atau soal yang B. Soal yang B adalah panjang proyeksi U pada V. Nah, kalau ini kita langsung mengacu ke rumus yang ini, yaitu panjang proyeksi itu adalah nilai mutlak dari proyeksi skalarnya. Jadi, secara rumus, kalau proyeksi skalar U pada V adalah ini, ya, U dot V per panjang vektor V, maka kalau panjang proyeksi U pada V adalah nilai mutlak dari yang ini. Ya, kita salin saja. U dot V per panjang vektor V. Nah, seperti ini. Nah, yang ini yang di dalam tanda mutlak sudah kita hitung tadi adalah min 13 per 3. Berarti sama saja nilai mutlak dari min 13 per 3. Nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah, ya tinggal kita hilangkan negatifnya ya. Maka hasilnya tentu adalah 13 per 3. Nah, seperti itu saja ya. Jadi hanya memutlakkan proyeksi skalarnya. Itulah panjang proyeksi. Selanjutnya kita akan membahas untuk yang bagian C. Cuma karena nanti yang C cukup banyak space yang dibutuhkan, maka untuk yang jawaban A dengan yang B tadi ini sudah saya bersihkan ya, sudah saya hapus. Sekarang kita langsung ke yang C. Yang C proyeksi skalar ortogonal U min V pada U plus 2V. Oke, kita tuliskan proyeksi skalar ortogonal U min V pada U plus 2V. Seperti tadi konsepnya, kalau kita mencari proyeksi skalar, tinggal yang diketahui itu dua faktornya yang ditanyakan didotkan. Berarti ini sama saja yang U min V kita dotkan dengan yang U plus 2V. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita bagi dengan panjang vektor yang setelah kata pada. Berarti yang ini, yaitu U plus 2V. Panjang dari U plus 2V.
Nah, seperti inilah rumusnya. Ya, berarti karena ini cukup kompleks, kita harus mencari satu persatu. Kita cari dulu U min V berapa, U plus 2V berapa ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu U min V. U min V berarti U-nya adalah 1 min 18. Kita dotkan dengan yang kita kurangi ya, maaf. Kita kurangi dengan yang V 2 min 1 min 2. Maka kita peroleh hasil akhirnya 1 dikurangi 2 min 1, yang tengah 0, yang bawah 8 dikurangi min 2, berarti 10. Oke, itu adalah vektor U min V. Selanjutnya U plus 2V. Berarti U 1 min 1, 8 ditambah 2 kali V, berarti 2 kali min 2, 2 kali 2 ya, maaf, 2 kali 2 min 1 min 2. Nah, ini memang harus jeli. Sama dengan, nah ini saya juga langsungkan saja karena tidak begitu rumit. Ini 2 kali 2, 4, tambahkan 1 ya, berarti yang atas nanti 5. 2 kali min 1 berarti min 2 ditambah min 1, min 3. Kemudian yang paling bawah, yang dikalikan ini min 4 tambah 8, berarti 4. Oke, sekarang kita sudah tahu nilai U min V dan U plus 2V. Yang atas itu didotkan ya, dua unsur ini didotkan, berarti sekarang kita dotkan U min V dengan U plus 2V. Kita dotkan dengan U plus 2V. Berarti hasil akhirnya, ini ya kita tuliskan dulu, min 1, 0, 10. Kita dotkan dengan yang 5, min 3, 4. Kita hitung, atas kali atas berarti min 5, tambah tengah kali yang tengah berarti 0, tambah yang bawah kali yang bawah, berarti 40. Min 5 tambah 0 tambah 40, ketemu 35. Itu nilai dari yang pembilang. Sekarang kita cari tahu nilai untuk penyebutnya. Nilai untuk penyebutnya berarti panjang dari U plus 2V. Oke, ini sama dengan panjang berarti kita akar, kemudian masing-masing komponennya kita kuadratkan ya. 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti kita peroleh akar dari 25 tambah 9 tambah 16. Berarti kita peroleh akar 50. Akar 50, 25 kali 2 ya. 25-nya keluar jadi 5 akar 2. Oke ya, ini memang cukup kompleks karena bentuknya saja cukup rumit gitu ya. Nah, sekarang sudah kita tentukan yang penyebut nanti nilainya adalah 5 akar 2. Sekarang ini kita masukkan ke sini. Berarti nilainya adalah yang atas 35 dibagi yang bawah 5 akar 2. Nah, di sini 5 dengan yang 35 bisa kita sederhanakan, coret gitu ya, masih 7. 7 dibagi akar 2, kita kalikan akar 2 semua. Nanti kan yang bawah jadi 2 ya, akar 2 kali akar 2, 2, berarti 7 per 2, masih ada akar 2. Inilah hasil akhir
untuk soal yang C. Ya, cukup panjang, tapi cara perhitungan nggak begitu rumit, hanya butuh fokus ya dan teliti yang ekstra. Sekarang kita ke contoh yang kedua, atau contoh yang terakhir ya pada kesempatan kali ini. Diketahui vektor A adalah vektor X 4 min 1. Jadi kita masih belum tahu nilai X-nya berapa. Kemudian vektor B adalah vektor 2i min 4k. Kalau dalam bentuk vektor basis harus kita ubah ke dalam bentuk vektor biasa saja ya agar lebih mudah. Komponen yang i 2, hati-hati, komponen yang j tidak ada berarti 0. Komponen yang k min 4 berarti vektor B dapat kita tuliskan sebagai vektor 2, 0, min 4. Nah, di sini ada keterangan proyeksi skalar A pada B adalah akar 5. Proyeksi skalar A pada B berarti persis rumus yang pertama ini ya. Berarti yang atas kita dotkan yaitu A dot B dibagi panjang vektornya B, nilainya ini adalah akar 5. Nah, kita rot-rotan ya di bagian bawah biar kita bisa tahu nilai A dot B dan panjang vektor B. Kita rot-rotan di bagian bawah, A dot B berarti sama dengan X 4 min 1 kita dotkan dengan vektor B yaitu 2, 0, min 4. Berarti ini senilai dengan 2 kalikan X, 2X, ditambah yang tengah, 4 kali 0, 0, ditambah yang perkalian bawah, min 1 kali min 4, berarti 4. Ya, tentu 0 nggak usah kita tuliskan, cukup 2X ditambah 4. Itu untuk nilai A dot B-nya. Sekarang kita mencari tahu berapakah nilai panjang vektor B ya. Panjang vektor B berarti akar dari masing-masing komponen kita kuadratkan. 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Kita lanjutkan. Akar dari 4 tambah 0 tambah 16. Berarti kita peroleh 4 tambah 0 tambah 16. Berarti akar 20 ya. 20 itu 4 kali 5. Akarnya 4 berarti 2. Akar 5 masih tetap tidak bisa kita sederhanakan. Ya sudah. Maka panjang vektor B adalah 2 akar 5. Sekarang kalau sudah masing-masing komponen yang kita butuhkan sudah kita tentukan nilainya, tinggal kita masukkan ya nilai-nilainya yaitu A dot B nilainya adalah 2X plus 4 dibagi yang bawah adalah 2 akar 5. Nilainya adalah akar 5. Nah, di sini kita ketemu dengan konsep pembagian ya. 2X plus 4 dibagi 2 akar 5, hasilnya akar 5. Di sini 2 akar 5 posisinya adalah membagi. Berarti kalau kita pindah ruas jadi lawannya bagi ya, yaitu kali. Berarti sekarang bisa kita tentukan nilainya menjadi 2X plus 4 sama dengan, nah ini ya rata-ratanya di sebelah sininya saja, 2 akar 5 dikalikan akar 5. Berarti sama dengan akar 5 kali akar 5, 5 ya. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi kalau ini dikalikan, 2 akar 5 kalikan akar 5, ketemu 10. Nah, berarti sekarang kita peroleh 2X plus 4 nilainya adalah 10. 4 kita pindahkan ke kanan jadi min, berarti 2X sama dengan 10, nanti dikurangi 4, 6. 2X sama dengan 6, otomatis nilai X-nya berapa? Tentu 3. Ya, seperti itulah kira-kira penjelasan kalau di soal ternyata masih ada unsur
variabel yang belum diketahui. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal berkaitan dengan proyeksi skalar tadi ya. Jadi konsep dasarnya adalah teori yang tadi sudah saya jelaskan beserta contoh soalnya. Silahkan nanti ini dicoba. Bila ada kesulitan terkait materi ini, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.